Padamu yang selalu memulai hari dengan hati. Dengan jemari pekerjaan satu demi satu terselesaikan. Dengan jemari yang paham akan rasa, menikmati waktu bersama, menghikmati berbagai cerita. Jemari yang tak pernah letih merawat, mengasuh, mendidik, dan menjaga belahan jiwa. Sepenuh hati, segenap cinta. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Padamu yang selalu memulai hari dengan hati. Dengan jemari pekerjaan satu demi satu terselesaikan. Dengan jemari yang paham akan rasa, menikmati waktu bersama, menghikmati berbagai cerita. Jemari yang tak pernah letih merawat, mengasuh, mendidik, dan menjaga belahan jiwa. Sepenuh hati, segenap cinta. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice.
Boy. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Supermom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Padamu yang selalu memulai hari dengan hati. Dengan jemari pekerjaan satu demi satu terselesaikan. Dengan jemari yang paham akan rasa, menikmati waktu bersama, menghikmati berbagai cerita. Jemari yang tak pernah letih merawat, mengasuh, mendidik, dan menjaga belahan jiwa. Sepenuh hati, segenap cinta. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Supermom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Supermom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Supermom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. install aplikasi Supermom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mom and Dads. Selamat bergabung di webinar Supermom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Febrina Stefani yang akan memandu webinar hari ini sampai dengan selesai. Supermom Family Fest diselenggarakan oleh Supermom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Supermom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik
dan lebih cerdas. Supermom adalah social commerce berbasis AI yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal tentang dunia parenting. Melalui Supermom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa sih yang harus dibeli dan di mana membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan lebih baik, Supermom tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Supermom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Jadi segera kunjungi website Supermom di welovesupermom.com/id untuk mendapatkan rekomendasi produk-produk terbaik untuk kebutuhan keluarga Anda. Let's live better and smarter. Dan pastinya acara ini juga terselenggara dengan dukungan dari seluruh partner. Ada official partner kita Flimty, Herba, Madu Enak, dan juga Prudential Syariah. Dan juga media partner kita hari ini yaitu Nova. Nah, pada bulan April ini, Mom and Dads yang ada di rumah dari tanggal 21 sampai dengan 22 April kami memiliki 4 sesi webinar dan ini merupakan sesi pertama di tanggal 22 April ini dengan tema belajar dasar perencanaan keuangan keluarga untuk wanita independen. Jadi untuk para moms ini penting banget. Jadi harus diikutin webinar ini sampai dengan nanti selesai ya. Dan pastinya selama acara berlangsung kami juga ada hadiah untuk para moms yaitu kami menyediakan saldo e-wallet untuk 3 penanya terbaik dan ada hadiah tambahan dari Prudential dalam acara ini yaitu OVO Points sebesar 50.000 untuk 6 orang pemenang. Untuk ngedapetinnya gimana sih caranya? Gampang banget Moms. Moms tinggal posting di Instagram storiesnya Moms tentang webinar hari ini. Tuliskan quotes, pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan penting untuk disampaikan. Jangan lupa kasih hashtagnya adalah Super Mom Family Fast dan juga hashtag wujudkan sesuai hati. Kamu juga wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id dan juga @Prudential Syariah Indonesia. Jangan lupa like juga 3 postingan di Instagramnya welovesupermom.id dan juga Instagramnya Prudential Syariah Indonesia ya Mam. Dan yang paling penting Mam, jangan lupa akunnya kalau di private boleh dibuka dulu kalau enggak nanti kita bingung ngelihatnya. Nanti postingannya nggak masuk ya. Nah sebelum kita masuk ke webinar kali ini saya mau kasih tahu dulu nih mekanisme dari webinar kita hari ini. Yang pertama kita nanti akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh para pembicara yang hebat-hebat banget Mams. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi Mom and Dads silakan bertanya di kolom Q&A bukan di kolom chat. Sekali lagi kalau mau bertanya di kolom Q&A bukan di kolom chat ya. Yuk langsung aja Mom and Dads kita akan mulai sesi webinar kita yaitu belajar dasar perencanaan keuangan keluarga untuk wanita independen. Dan pastinya setiap keluarga pastinya memiliki cara sendiri-sendiri ya dalam mengatur keuangan masing-masing. Jadi buat moms yang sudah berkeluarga atau kamu yang sudah berkeluarga atau akan berkeluarga pasti harus mengetahui pentingnya mengatur keuangan supaya masa depan keluarga lebih terjamin dan tidak menjadikan anak sebagai sandwich generation. Di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang akan membicarakan tema-tema yang cukup menarik ya untuk didiskusikan. Yang pertama ada Mbak Rista Zwestika, CFP Head of Advisory and Financial Planning Financialku.com. Selamat pagi Mbak Rista. Bicara soal Mbak Rista ini beliau adalah seorang perencana keuangan profesional ya di financialku.com. Berpengalaman di industri perbankan, investasi, asuransi, keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Udah paling cocok deh jadi pembicara dengan tema kita pada pagi ini ya. Dan juga pastinya Mbak Swastika juga akan membantu para klien, para moms untuk merencanakan keuangan mulai dari memperbaiki cash flow, hutang dan tujuan keuangan serta investasi untuk membangun portfolio investasi. Selamat pagi Mbak Rista, mungkin boleh dadah-dadah dulu sama moms di rumah. Thank you. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat amin, sehat-sehat juga. Berikutnya pembicara kita juga ada Mas Paradigma, Product Marketing and Channel Activation Prudential Indonesia. Selamat pagi Mas Paradigma. Halo Mam, selamat pagi.
Oke, nah Mas Paradigma ini juga sudah melewati pendidikan bimbingan konseling di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai Product Marketing Channel Activation GTM Collateral and Training Certification di Prudential Indonesia ya Mas ya. Mantap. Ini yang ditunggu nih. Penting sekali soalnya proteksi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh sama Mas Paradigma. Lalu yang berikutnya tidak lupa juga di sini ada Mbak Dian Karda, Managing Editor dari Nova. Selamat pagi Mbak Dian. Nah Mbak Dian ini juga luar biasa loh Mams. Beliau ini sudah berkecimpung 20 tahun sebagai jurnalis. 20 tahun Mbak, lama sekali ya. Baik, jadi sudah memulai karirnya di dunia jurnalis itu sejak tahun 1997 ya. Dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang menduduki posisi sebagai Managing Editor dari Nova. Mbak Dian mungkin boleh Selamat pagi sapa-sapa dulu. semuanya. Baik ya. Nah itu dia tadi ketiga pembicara kita yang akan menyampaikan temanya masing-masing pada pagi ini nih Mams. Jadi kalau misalnya Mams emang benar-benar pengen perencanaan keuangan supaya bisa jadi lebih baik lagi, udah paling cocok standby di sini sampai dengan nanti selesai ya. Yuk langsung aja kita masuk ke sesi kita yang pertama di webinar hari ini. Kita akan mendengarkan materi dari Mbak Zwestika yang akan membahas langsung belajar dasar perencanaan keuangan keluarga untuk wanita independen. Silahkan Mbak Risa Zwestika, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Halo, selamat pagi para moms hebat. Selamat pagi juga buat Mas Paradigma. Kemudian selamat pagi juga buat ini sahabat saya soalnya ya. Oke. Selamat pagi Mbak Dian. Akhirnya kita bertemu terus di berbagai macam event Mbak Dian. Semoga Mbak Dian sama Mas Paradigma juga selalu sehat. Dan selamat pagi juga buat para moms hebat yang join di hari ini ya. Ada 200 sekian ya. 200 jadinya 2000 gitu. Karena semangatnya double kalau mama pada join gitu kan ya. Oke. Mam sama Mbak Febrina sebelum aku mulai, aku biasanya tuh selalu menggunakan jempol-jempolnya dulu gitu kan ya. Karena para moms ini tuh terkenal dengan jempolnya yang cekatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah check out gitu ya. Oke. Baik, para moms yang join hari ini, kita harus ada kesepakatan dulu kalau ngomongin keuangan itu bukan sesuatu yang untuk memberatkan diri kita, tapi di sini kita belajar bareng-bareng untuk bagaimana kita bisa keluar dari tekanan keuangan ini. Untuk itu, are you ready, Mom? Silahkan chat di kolom chat. Nah, kita lihat. Oke, waduh, lihat Mas Paradigma sama Mbak Dian, lihat tuh ya. Kalau para mom sudah menggerakkan jempolnya, wah repot ekonomi dunia pasti ya. Oke. Kita lihat, waduh. Memang nggak salah ya acara hari ini Super Mom Family Festival ya. Wow, kita lihat, ya kan jempolnya. Oke, hati-hati Mams ya. Hati-hati Mams, jempolnya Mams. Salah-salah check out nanti keuangan jadi boncos loh Mom ya. Oke, baik terima kasih udah relate banget kata Mbak Cynthia ya. Dan buat para moms yang join hari ini, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu walaupun tadi sudah dikenalkan secara detail banget dengan Mbak Febrina. Nama saya adalah Rista Swestika, saya adalah seorang perencana keuangan dan saya juga seorang ibu, saya juga seorang istri. Jadi hari ini kita akan curhat bareng ngomongin keuangan karena biasanya yang paling pusing adalah para moms kalau ngomongin keuangan. Bukan Mas Paradigma nggak pusing juga karena beliau juga mencari nafkahnya pasti ya. Tapi bagaimana di sini kita mencari kesepakatan antara mom sama dad gitu ya agar keuangan ini tidak menjadi huru-hara dalam rumah tangga kita nantinya ya. Oke, baik kalau begitu. Sudah siap ya para moms ya? Oke, Risa mau share aja langsung. Nah, kita akan belajar bareng-bareng ngomongin tentang keuangan. Wah, data apa turis gitu ya. Oke, baik. Sudah terlihat ya, Mam? Saya slide satu dulu. Oke. Nah, ini dia. Oke, hari ini kita ngomongin tentang keuangan. Karena ngomongin keuangan itu di dalam masyarakat kita ini masih dianggap tabu gitu ya. Apalagi kalau para moms melihat bahwa data inklusi keuangan dan literasi keuangan kita juga gap-nya juga masih sangat jauh gitu ya. Untuk hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan tim Super Mom dan berbagai macam pendukungnya gitu ya, media partnernya, kemudian sponsornya sudah mengundang saya untuk belajar bareng-bareng hari ini dengan para moms hebat pastinya. Nah, hari ini tema kita adalah belajar dasar perencanaan keuangan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau ngomongin tentang keuangan gitu ya, tidak ada ilmunya di sekolah. Oke, Moms, apakah suaraku masih terdengar? Aman ya?
Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin tentang keuangan tadi, risk gitu ya, nggak ada ilmunya dalam sekolah gitu, sudah pasti. Makanya ngomongin keuangan itu kita tidak bicara benar atau salah, karena setiap orang punya tanggungan, karena setiap orang punya tujuan, karena setiap orang punya pendapatan, dan semua orang punya mindset masing-masing tentang keuangan. Di sini disesuaikan aja dengan kondisi keuangan para moms and dad pastinya ya. Yuk kita mulai lagi. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan Rista dari mana, Rista adalah dari financialku.com dan selaku saya adalah Head Advisory and Financial Planning dari financialku.com yang membantu masyarakat Indonesia untuk melek secara keuangan. Oke. Bukan berarti kita nggak melek secara keuangan, tapi banyak sekali yang kita tahu uang, tapi kita nggak tahu bagaimana mengarahkan uang ini. Betul ya, Moms? Oke, Mas Paradigma, kemudian Mbak Dian, para moms hebat yang join hari ini. Karena hari ini kita lagi berpuasa gitu ya, jadi jangan ambil kopi ya, nanti saya dosa dong ya kalau para moms ambil kopi ya, padahal di slide saya ada kopi gitu kan ya. Tapi yang tidak menjalankan ibadah puasa boleh ambil kopinya ya. Nah kemudian yang berpuasa coba cepetan ambil catatan-catatannya, kemudian jangan lupa nanti di screenshot, kirim ke dad gitu ya, kirim ke Pak suami, kirim kepada istri-istri, atau jangan-jangan di sini masih ada yang calon-calon masih ini ya, mau serius ke jenjang pernikahan, jangan-jangan masih ada yang single juga gitu ya. Jangan lupa langsung dikirim ke jodohnya ya. Oke, udah siap ya moms ya semua catatannya? Yuk kita lanjut aja. Nah, kalau ngomongin keuangan, biasanya selalu akan bermain dengan data-data nih moms. Kita lihat di sini. Prioritas pengeluaran keuangan responden di Indonesia kita ambil di tahun November 2020. Oke, kembali sebelum pandemi gitu kan ya, ini ada 5%. Kemudian membeli aset ada di 10%, membeli rumah ada di 11%, menabung untuk pensiun di 25%, melunasi utang 28%. Berikutnya gitu kan ya. Ternyata penuhi komitmen keuangan itu ada di 38%. Kenapa kok ini angkanya naik sekali? Karena seperti yang kita ketahui sejak COVID-19 masuk ke Indonesia gitu ya, banyak sekali keluarga yang akhirnya pencari nafkahnya kehilangan sumber pendapatannya, atau usaha atau bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, untuk memenuhi komitmen keuangan dalam rumah tangga ini menjadi PR besar buat kita saat ini. Setuju ya, moms and dad ya? Nanti kita akan lihat lagi, cek ya. Oke, kemudian ada data apa lagi sih, Riz? Gitu. Nah, ini dia, kontribusi pendapatan perempuan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita para kaum perempuan. Dan Rista juga mengucapkan selamat Hari Kartini buat para moms hebat yang join hari ini. Bukan berarti Mas Paradigma nggak kita selamatin hari ini ya, karena ada hari ayah juga pastinya. Oke, ini Mas Paradigma kita senggol terus pokoknya ya. Oke, di hari ini moms bisa lihat ada kontribusi pendapatan perempuan terhadap keluarga tahun 2017 sampai dengan 2021. Wow, angkanya luar biasa nih para moms gitu ya. Naik dari 36 di tahun 2017, ini menaik di posisi 37% di tahun 2020 bahkan di 2021. Ada apa nih gitu ya? Ternyata banyak kejadian di luar sana yang pencari nafkahnya adalah tunggal, yaitu para dad gitu ya, para suami gitu. Nah ternyata dengan adanya COVID-19 banyak pencari nafkah ini mengalami kehilangan sumber pendapatannya. Mau tidak mau para perempuan hebat ini membantu para suaminya gitu ya, moms membantu dad untuk bagaimana komitmen kebutuhan keuangan ini terus berjalan di dalam rumah tangga. Nah, ini yang kita butuhkan adalah as a team. Tapi faktanya kita lihat lagi nih mom and dad ya. Oke, nah kita lihat nih. Penelitian Biro Sensus tahun 2018. Jumlah wanita pencari nafkah utama dalam keluarga katanya terus meningkat. Dan 1 dari 4 pasangan menikah, wanita diketahui punya penghasilan lebih besar daripada suami mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan dibantuin cari duit salah, nggak dibantuin cari duit juga salah. Wanita selalu dilema ya moms. Oke. Nah tapi kita akan lihat bagaimana kita tidak selalu dilema. Bahkan ketika kita memiliki pendapatan lebih besar daripada suami atau dad gitu ya, atau daripada pasangan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Mindset seperti apa yang harus kita terapkan dalam rumah tangga pastinya ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Datanya Rista mencengangkan banget nih Riz ya. Oke, 10 faktor perceraian terbesar di Indonesia. Rata-rata perselisihan dan pertengkaran ada di posisi pertama. Ekonomi dan keuangan pertamanya gitu kan ya. Ekonomi dan keuangan yang akhirnya membuat perselisihan dan pertengkaran ini menjadi pemicu besar dalam terjadinya proses perceraian di dalam rumah tangga. Nah, angka ini menjadi riskan sekali untuk kita selalu bagaimana memperkecil angka ini gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita hari ini
Bagaimana kita bersama-sama dengan pasangan kita, bagaimana kita bersama-sama dengan super mom gitu ya untuk membantu memperkecil tingkat perceraian yang dikarenakan masalah ekonomi dan keuangan pastinya. Yuk kita lanjut lagi. Datanya udah lumayan ya. Oke, Mam, kita langsung studi kasus aja. Di sini ada seorang ibu rumah tangga, dia bekerja juga gitu kan ya. Ibu rumah tangga pasti bekerja juga gitu. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja dari kantor gitu ya. Nah, ini ada Ibu Resti, dia adalah usianya 30 tahun, kemudian menikah dan memiliki satu anak dengan pendapatan 20 juta per bulannya. Wah, luar biasa besar nih Riz gitu. Ada yang bilang angka 20 juta ini adalah besar, ada yang bilang 20 juta ini adalah kecil, tergantung tadi gitu. Makanya kita tidak pernah bisa menyamaratakan pendapatan kita dengan pendapatan orang dan pengeluaran kita dengan pengeluaran orang, bahkan bagaimana pola pengaturan keuangan kita dengan keuangan orang lain. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, beliau ini memiliki pengeluaran seperti ini. Wah, panjang ya kalau udah berumah tangga pengeluarannya ya gitu. Nanti Mas Paradigma boleh curhat. Begini nggak Mas pengeluarannya? Ya, oke. 20 juta, ada sedekahnya 500.000, ada kasih orang tua. Karena tadi gitu ya, kita tuh nggak mau termasuk dalam sandwich generation, tapi kita sebagai anak masih memiliki kewajiban gitu kan ya, untuk membantu orang tua, memberikan bantuan kepada orang tua, atau baik orang tua meminta ataupun orang tua tidak meminta. Betul ya, Moms? Nah, kemudian ada kebutuhan untuk menjaga diri kita, yaitu namanya proteksi atau mitigasi risiko. Saya selalu bilang, asuransi ini bukan untuk kita beli ya, walaupun di sini ada prudensial, tapi saya bilang nih Mas Paradigma, asuransi bukan untuk kita beli, tapi asuransi adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena ada tanggal kelahiran, sudah pasti ada tanggal tutup usia. Tapi di antara kedua tanggal ini ada sebuah kehidupan dan penuh banget dengan resiko. Yang kita nggak tahu, resikonya bisa datang kapan aja. Tapi yang pasti ketika resiko itu hadir bisa membuat keuangan kita porak-poranda dalam skala besar pastinya. Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian ada cicilan rumah gitu ya. Wah, 3 juta setiap bulan. Cicilannya 15 tahun, 20 tahun, bahkan yang paling lama ada di 25 tahun gitu kan ya. Anaknya udah menikah, cicilan rumah belum lunas-lunas ya. Nah, kemudian belanja bulanan, ada makanan, sayuran, dan lain-lain gitu per bulannya. Nah, kemudian ada sisi kesehatan. Masyarakat kita ini kalau nggak ditampar nggak akan bangun gitu kan ya. Ditamparnya dengan, waduh, ada COVID 2 tahun. Dana daruratnya nggak ada. Mesti PCR, mesti vitamin. Yang tadinya bilang, udahlah, nggak perlu kesehatan. Orang masih muda gitu kan ya. Udahlah, nggak perlu cuci tangan. Udah nggak perlu pakai perlindungan gitu ya. Tiba-tiba COVID-19 banyak mengajarkan positif pada kita. Bukan hanya negatif aja. Kita memang perlu ditampar untuk dibangunkan ya. Nah, kemudian ada tagihan bulanan pulsa internet. Ini hati-hati loh ya. Kecil-kecil, tapi ternyata begitu dijumlahkan, jumlahnya luar biasa. Subscribe A, kemudian langganan B, langganan C gitu ya. Tahu-tahu begitu di list, ya risiko gede banget ya gitu. Oke. Kemudian ada transportasi. Nah, dengan ada COVID-19, kalau naik angkutan umum aduh batuk dikit udah parno gitu ya. Bersin dikit udah parno gitu. Mau nggak mau akhirnya pakai yang seolah-olah kita adalah pemilik mobilnya gitu kan ya. Yang pribadi gitu kan ya. Nah, ternyata besar juga ya Riz. Kemudian ada pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi ini nanti kita akan ada sesi simulasinya. Ini hati-hati ya Bapak Moms gitu ya, Moms and Dad gitu ya. Kenapa? Karena pengeluaran pribadi ini seolah-olah ketika kita sudah berumah tangga, saya sebagai istri nggak punya pengeluaran, suami juga nggak punya pengeluaran. Semuanya buat rumah tangga. Makanya terkadang ketika kita lagi penat gitu kan ya, melihat kok, aduh kok Mbak Dian cantik banget ya, suaminya keren banget, pasti penghasilannya gede. Yang ada kita julid terus mentalnya gitu ya. Kemudian nanti yang laki-laki, Mas Paradigma itu kerjanya apa sih? Emang gajinya berapa sih? Kayaknya lifestyle-nya gitu banget sih gitu. Nah, yang ada jiwa kita nggak akan pernah ini sehat nanti ya, kena mental health nanti ya. Nah, kemudian ada kebutuhan anak. Nah, semua ketika berumah tangga sudah pasti deh. Saya juga melakukan hal yang sama. Semua buat anak, semua buat anak. Tapi ternyata kita juga ada butuhnya loh, Moms and Dad ya. Nah, kemudian ada asisten rumah tangga. Banyak sekarang yang berbicara bahwa banyak berbicara yang sekarang gitu kan ya. Bahwa kebutuhan itu memang perlu kita lakukan gitu kan ya. Dan ternyata nih gitu, banyak orang yang nggak kepengen tahu gitu kan ya bahwa sebentar. Oke, tunggu sebentar ya Mams ya, ini ada gangguan. Oke, tunggu sebentar. Oke.
Oke, untuk para moms mungkin ada kesalahan teknis sedikit dari barista. Ini pada lagi seru nih mengamati nih para moms nih. Kita tunggu sebentar, mungkin barista gimana? Sudah oke? Oke. Yang pasti untuk moms jangan kemana-mana ya. Jangan lupa di-sharing juga keseruan acara ini di Instagram Stories. Karena nanti juga kita akan ada hadiah untuk para moms. Jadi sambil menunggu Mbak Risa mungkin bisa sambil dicatat. Karena penting banget loh untuk bisa menyebarkan informasi yang moms dapetin pada pagi ini di acara Super Mom Family Fest ya. Oke, Mbak Rista gimana, sudah oke? Mbak Rista? Oke, sepertinya belum. Ya, gimana Mbak? Oke, yuk kita balik lagi ya. Mohon maaf nih Moms and Dad ya. Oke. Siap, bisa dilanjut berarti ya Mbak? Siap kembali ya. Oh, lagi seru-seru gitu kan ya. Lagi seru-serunya padahal. Ya monggo-monggo Mbak, waktu dan tempatnya Mbak, silakan. Mbak, terima kasih. Nah, kita lanjut lagi tadi kan ya. Kita tadi lagi ngomongin di sisi sini nih pengeluaran yang sebenarnya harus banget kita perhatikan ya. Nah kemudian ada asisten rumah tangga nih para moms gitu ya. Banyak orang yang bilang, capek deh sudah deh buat asisten rumah tangga aja. Nah tapi kita lihat apakah ini adalah sebuah kebutuhan, apakah ini memang sebuah kewajiban buat kita nih moms ya. Nah kemudian ada hiburan dan liburan. Dengan ada COVID-19 ini banyak sekali pengen liburan nih moms. Wah pengen banget nih liburan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah membuat anggarannya. Oke? Nah kemudian gabung dari investasi itu di akhir nih mam. Tiba-tiba hanya bisa savingnya 500.000 itu pun kalau misalnya ada sisa. Kalau nggak sisa ya nggak bisa nabung atau investasi gitu. Nah ternyata dari pendapatan 20 juta ini ya seperti ini nih pengaturannya. Kalau menurut Mas Paradigma dari sisi debt ini udah oke belum sih pengaturannya? Oke silakan. Udah oke katanya ya. Oke, kalau dari sisi perempuan nih Mbak Dian, gimana nih Mbak Dian? Udah oke atau belum nih Mbak Dian? Oke. Oke, udah oke juga. Oke banget Mbak Rista. Oke banget ya Mbak Dian. Kita akan lihat nih Mbak Dian. Apakah ini memang kategori udah bagus nih pola pengaturannya? Belum tentu, Mams, gitu. Kenapa? Porsinya masih banyak yang sebenarnya bisa kita kotak-atik nih sebenarnya. Kalau kita punya keinginan dengan misalnya punya dana pendidikan dan lain-lain dengan hanya saving 500.000, apa yakin tujuan keuangan kita bisa terwujud? Oke, yuk kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi gitu kan ya, Ibu Resti sudah punya tujuan keuangan. Nah, sebenarnya Riz, kalau misalnya tadi dari sisi perencanaan keuangan, belum tepat Moms and Dad dengan pola pengaturan seperti itu. Kenapa? Karena porsinya masih sebenarnya ada yang bisa kotak-katikin gitu kan ya. Masih kita bisa atur-atur kembali. Kenapa? Karena kalau tadi Riz ambil dari sisi untuk kita saving atau investasinya hanya 500.000, berarti setahun itu hanya 6 juta kurang lebih gitu kan ya. Bagaimana gitu kita bisa mewujudkan tujuan-tujuan keuangan seperti dana pendidikan anak, bagaimana nanti untuk dana pensiun, bagaimana nanti untuk hiburan dan liburan dan lain-lain banyak tujuan kehidupan kita. Nah, makanya itu penting sekali untuk kita melakukan perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan ini adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Kenapa? Karena uang adalah alat pembayaran yang dibuat oleh manusia, tapi kenapa manusia yang terjebak oleh ciptaannya sendiri? Nah, yuk kita lihat. Merencanakan keuangan itu kita mesti tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu startnya. Ibarat kita mau nyetir mobil. Kita nyetir mobil, keluarin mobil itu startnya dari mana? Dari rumah. Kemudian kita punya tujuan. Mau kemana nih kita tujuannya? Mau ke Jakarta Barat kah? Mau ke Jakarta Pusat kah? Gitu ya? Atau mau ke Kuningan kah? Atau misalnya mau ke Bandung, ke Bali, dan lain-lain. Yang penting kita punya tujuannya. Begitu juga dengan perencanaan keuangan. Harus tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini ada di mana. Kemudian kemana nih masa depannya kita gitu ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah kalau seperti ini nih Mams gitu ya, kalau kita nggak tahu kondisi kita saat ini, bagaimana kita bisa mengacu ke depannya gitu ya. Jadi banyak sekali ketidaktepatan yang kita lakukan dengan uang gitu ya, bukan benar atau salah, tapi ketidaktepatan ya. Contohnya seperti ini. Merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni gitu kan ya, yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Jadi bagaimana sih kita mempersiapkan dengan kondisi keuangan saat ini, kita bisa mewujudkan tujuan keuangan kita di masa depan, dan salah satu caranya adalah satu, kita mesti ngecek perencanaan keuangan kita seperti apa, pendapatannya dari mana, pengeluarannya kemana, aset dan utang kita seperti apa. Kemudian tujuan keuangan kita jangka pendek, menengah, dan jangka panjang seperti apa juga. Kemudian bagaimana dengan sisi investasinya gitu ya.
investasi apa sih yang tepat? Karena banyak pertanyaan investasi apa yang cuan sebenarnya gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Yang mesti kita lakukan adalah dicek dulu kondisi keuangannya. Namanya financial check up. Kalau di dalam dunia kesehatan namanya medical check up. Biar kita tahu mana sih yang tidak tepat dalam tubuh kita. Mana sih yang sebenarnya perlu kita benerin. Nah begitu juga dengan keuangan. Tidak serta-merta satu obat bisa membenarkan semua penyakit dalam tubuh gitu kan ya. Karena biasanya juga dikasih obat satu-satu. Nah begitu juga dengan kondisi keuangan kita nih para moms gitu ya. Nah, di sini financial check up itu gunanya untuk apa sih, Riz? Financial check up ini gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita, sehat atau tidak sehat. Letak tidak sehatnya ada di mana, kemudian bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan agar kondisi keuangan kita ini menjadi lebih sehat. Banyak sekali yang membuat keuangan kita tidak sehat nantinya. Yuk, kita lanjut lagi ya, Moms. Nah, ini banyak banget tuh. Punya dana darurat enggak, punya asuransi enggak, punya mitigasi resikonya ya, punya tujuan keuangannya enggak, gitu. Banyak sekali tuh ya. Tuh, nanti kita lihat asetnya setelah kerja puluhan tahun seperti apa gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kemudian dari financial check up ini Mam bisa membuatkan strateginya. Oke, Riz, kalau udah dilakukan financial check up, sebenarnya ketika kita punya pendapatan itu harus seperti apa sih gitu ya. Ini Mams, ketika kita punya pendapatan, kita nggak berpikir bahwa oh harus besar pendapatannya, tidak gitu ya. Seberapa besar atau seberapa kecil pun pendapatan, kalau tidak dilakukan perencanaan keuangan dengan baik atau dengan tepat, maka gitu ya, semuanya juga akan gagal nih Mams gitu ya. Jadi kita tidak berbicara seberapa besar atau seberapa kecil pendapatan kita ya. Yang pertama adalah kita harus lakukan pembuatan anggaran atau arus kasnya mesti tahu berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh dan ingin. Kemudian kita punya yang namanya dana darurat, kemudian atur pinjamannya. Nah, ibarat membangun sebuah rumah atau ibarat kita naik tangga gitu ya, mesti step by step. Kemudian step keduanya adalah manajemen resiko. Kita punya mitigasi resikonya yang ini adalah areanya Pak paradigma gitu kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuan keuangan. Nah, kalau misalnya tadi arus kasnya kemudian manajemennya sudah diatur, ini ibarat kita bangun rumah, ini udah kokoh nih gitu ya. Ketika keamanannya udah jadi gitu ya, udah kuat gitu ya, udah fondasinya kuat, maka ketika ada badai, ada resiko dan lain-lain, kita tidak terlalu jatuhnya terlalu dalam nih Mams gitu ya. Nah, baru kita ngomongin tentang tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kemudian kita berbicara tentang rencana pensiun. Kalau Moms and Dad boleh dicek, di searching di Google bahwa masyarakat kita hampir kurang lebih gitu ya, boleh dicek ya, 75% atau 80% itu tidak siap untuk pensiun. Nah, ini menjadi kekhawatiran buat kita nih gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang distribusi kekayaan dan jangan lupa ketika kita ngomongin aset, ketika kita ngomongin uang, ada pajak yang harus kita setorkan juga kepada pemerintah pastinya ya. Yuk lanjut lagi. Riz, kalau memang dari awal kita harus melakukan budgeting, modelnya seperti apa sih? Nah tadi ya ketika kita mau membuat anggaran mesti tahu dulu pendapatan kita ini pendapatannya fix atau enggak, yang artinya setiap bulan itu keluar gitu ya. Kemudian pendapatan kita ini apakah pendapatan yang freelance, hari ini gede, bulan depan ada, bulan depannya enggak ada, atau 2 bulan ke depan kita nggak punya duit gitu ya. Nah ini kita harus tahu tren-tren dalam kita mendapatkan duit. Apakah dari hasil investasi, apakah dia pendapatan pasif dan lain-lain. Harus tahu sumbernya kapan uang ini benar-benar ada di dalam rekening kita setiap bulannya. Nah ini yang ketidaktepatan dilakukan adalah masyarakat kita gitu ya, bahkan termasuk saya sebelum menjadi perencana keuangan suka menganggarkan uangnya yang belum tentu keluar. Nih ya, suka menganggarkan uangnya yang belum tentu keluar. Contoh misalnya, oke, nanti di Natalan Desember tahun depan bonus keluar. Bonus keluar tuh aku mau beli A, B dan C. Ada COVID-19 menyadarkan kita. Yang dianggarin itu uang yang ada di depan mata dulu, jangan uang yang belum tentu keluar gitu kan ya. Nah, ini nih suka ketidaktepatan, dibagi 12 bulan. Wah, ada seolah-olah ada. Begitu dipakai setiap bulan minus mulu keuangannya ya. Nah, ini yang suka tidak tepat ya. Nah, jadi ketika kita punya uang harus apa dulu, Riz? Bayar pajak sebagai wajib pajak Indonesia. Kemudian donasi. Banyak orang yang tidak pernah bisa berdonasi dan berbagi. Padahal diingat, dalam rezeki kita, dalam uang yang kita dapatkan itu ada ada rezeki orang lain yang tetap harus kita keluarkan. Ada kita harus berbagi karena hidup kita itu tidak hanya di dalam dunia aja, tapi kita juga harus berpikir bagaimana nanti afterlife-nya kita gitu ya. Kita mau diingat oleh masyarakat atau kita diingat oleh keluarga atau kita ingin diingat oleh teman-teman dekat kita itu sebagai apa sih gitu ya.
Nah, jadi wajibkan dulu untuk donasi itu di awal, donasi, sedekah atau pepuluhan gitu kan ya, disesuaikan aja dengan keyakinan yang kita anut masing-masing ya, moms and dad. Nah, kemudian dari awal sudah menyisihkan untuk menabung dan berinvestasi, entah itu nanti untuk tujuannya dana darurat, entah itu untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, beli rumah dan lain-lain. Itu udah dari awal gitu ya. Nah, kemudian kita punya mitigasi resikonya. Kenapa? Karena kita manusia si sumber pencari nafkahnya. Nggak ada orang yang nggak pernah sakit gitu ya, nggak ada orang yang nggak akan tutup usia, nggak ada orang yang nggak akan kena resiko. Kenapa Risa bilang gini, ketika Anda telat dapat THR aja, di saat perusahaan yang lain udah masuk THR-nya dari tanggal 18, Anda saat ini di tanggal 22 aja, ini THR kok nggak keluar-keluar sih, aduh jangan-jangan nggak keluar lagi nih. Tapi kan pemerintah udah mulai mengharuskan bayarnya tuh full, nggak ada dicicil-cicil, udah mulai pusing ya kan, sedangkan cicilan dan mudik-mudik segala macam udah harus kita berangkatkan gitu ya. Nah, ini tuh yang bikin pusing. Makanya kita penting banget punya yang namanya mitigasi resikonya. Nah, kemudian baru ada cicilan-cicilan. Berapa persennya kita akan lihat di next slide-nya ya. Nah, kemudian kita punya pengeluaran bulanan. Nah, seperti apa sih, Riz? Seperti ini. Kalau kita ngomongin tentang pengeluaran bulanan gitu ya, nanti kita akan lihat di dalam sesi simulasinya. Nanti Moms akan tahu apa sih poin-poin yang harus kita perhatikan agar keuangan kita nggak boncos. Kalau kata anak Jaksel adalah nggak doti, dompet tipis katanya gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini yang pertama, pondasi yang pertama adalah punya anggaran. Nah, pondasi yang kedua kita harus tahu utang. Utang itu ada dua, konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif, utang ini adalah tadi, ya Mbak Dian bajunya hitam, aku mau juga deh kayak Mbak Dian, padahal nggak penting-penting banget kita punya baju hitam gitu kan ya. Nah ini tuh utang konsumtif. Padahal bajunya ya di lemari juga masih ada tuh yang warna hitam, bahkan tag labelnya itu masih ada karena belum kepake. Cuman karena ngelihat Mbak Dian hari ini cantik banget pakai warna hitam, Moms langsung beli semua tuh ya di e-commerce warna hitam semua gitu ya. Nah padahal sih nggak penting banding banget dan memang nggak ada anggarannya juga gitu ya. Nah ini disebut utang konsumtif. Sedangkan utang produktif adalah utang yang memang oke, hari itu aku mau ngisi acara misalnya jadi MC gitu kan ya. Oke, aku beli baju karena memang ada dress code-nya dengan harga 300.000. Tapi aku dari ngisi MC tadi, aku bisa dapetin misalnya 3 juta gitu. Artinya apa? Aku ada keuntungan cash flow masuk adalah 2,7 gitu kan ya. Nah ini artinya disebut dengan utang produktif. Karena tadi beli bajunya dicicil 12 bulan gitu kan ya. Beli bajunya 300.000 dicicilnya 3 bulan gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Aku dicicil 12 bulan. Nggak apa-apa juga gitu. Nah utang produktif dan konsumtif ini dari pendapatan kita yang 100% setiap bulan nggak boleh lebih dari 25-30%. Artinya kalau Moms tadi punya uang 10 juta pendapatannya gitu ya, jadi nggak boleh lebih nih dari 30%-nya. Jadi ada di berapa? Nggak boleh lebih dari 3 juta pada saat kita mau ngambil hutang, baik konsumtif maupun produktif. Karena ketika lebih dari 30% gitu ya, batas maksimal atasnya akan mengganggu tujuan keuangan lainnya. Coba dicek utang-utangnya. Oke. Aku rasa sih Moms di sini udah nggak ada ya, udah pada pinter banget ngomongin keuangan ya. Oke, nah ini dana darurat yang udah mulai, aduh kalau udah ngeliat angka kayak gini, Riz, ini beneran nih dana darurat, Riz, gitu kan ya. Tadi yang Risa bilang, resiko datang bisa mengganggu keuangan dalam skala besar. Ya. Nah, pengeluaran, kalau untuk dana darurat, itu tadi, kalau pengeluarannya kita 4 juta, gitu ya, maka kalau kita single, itu 6 kali 4, berarti ada di 24 juta. Nah, banyak pertanyaannya, Riz, boleh nggak kalau misalnya dana darurat aku hitung dari pendapatan? Boleh. Nggak pernah ada yang melarang kita untuk mengatur keuangan kita dalam bentuk apapun. Boleh dalam bentuk dihitung dari pendapatan, boleh. Misalnya pendapatan aku 10 juta, aku sudah berkeluarga. Artinya dana darurat aku harus 120 juta gitu ya. Kenapa sih harus 12 kali dari pendapatan, Riz? Karena tadi mencari pekerjaan di Indonesia itu tidak mudah, Moms and Dad gitu ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, banyak sekali tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Nah, artinya kalau tadi kita siapkan dalam bentuk pendapatan, maka kita masih tetap bisa saving, maka kita masih bisa untuk melakukan hal-hal yang memang rutinitas kita lakukan setiap bulannya. Ya, jadi boleh dari pendapatan, boleh dari pengeluaran. Nah, kalau untuk 9 kali, ini untuk Moms and Dad yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki putra-putri. Ya, coba dicek dana daruratnya udah aman. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Ini pondasi yang ketiga. Nah, ini adalah pondasi yang terakhir yang tadi Risa bilang nih. Ini bagiannya Mas Paradigma nih ya. Tadi, pondasi yang keempat adalah kita berbicara tentang sebuah kehidupan. Saat ini kita masih diberikan nafas, saat ini kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita juga memikirkan bahwa ketika kita hidup ada resiko dalam dunia, ada resiko ketika kita juga sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Artinya ada ataupun tiadanya kita akan menimbulkan sebuah masalah buat keluarga kita. Nah, tugasnya kita pada saat kita masih ada di dunia, bagaimana kita meminimalisir
masalah-masalah atau kendala-kendala yang akan terjadi ketika kita sudah tidak ada di dunia ini ya. Nah, kalau kita tadi kalau ngomongin resiko gitu ya, resiko itu pada saat kita ada tanggal kelahiran, kita ada tanggal tutup usianya nih. Tapi di antara kedua tanggal ini ada sebuah kehidupan. Pada saat Anda masih ada di dunia, pada saat Anda nanti sudah tidak ada di dunia nih, Mams. Gitu. Agak seri nih, Riz, yang ngomong kayak gini ya, Riz. Tapi ini faktanya, Mams. Boleh dilihat, Mams boleh searching gitu kan ya di Google gitu bahwa sampai saat ini tuh ada kurang lebih 11.000 atau 14.000 tuh angka tepatnya Rista kurang paham gitu ya, kalau nggak salah itu kemarin tuh di angka 14.000 anak-anak Indonesia itu menjadi yatim dan piatu, bahkan yatim piatu karena orang tuanya tutup usia akibat COVID-19. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin kehidupan buat putra-putrinya? Kedua lagi, siapa yang bisa memastikan bahwa anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tepat lagi sesuai dengan impian bapak dan ibunya? Oke, yang ketiga, siapa yang memberikan perhatian buat putra-putri kita nanti? Ya, oke. Makanya tadi Rista bilang, ketika kita ada di dunia, ketika kita nanti sudah berbicara tidak ada di dunia, semuanya akan ada masalah. Kalau dari awal kita tidak pernah persiapkan. Ya, oke. Yuk, Mom, lanjut lagi. Nah, jadi ada banyak sekali permasalahan kalau kita hidup gitu ya. Bukan berarti pada saat udah nggak hidup nggak ada masalah, ada juga kan ya, Moms ya. Yuk kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tentang yang keempat gitu ya, poin yang keempat atau fondasi yang keempat ini adalah mitigasi resiko. Banyak sekali orang suka salah kaprah gitu ya. Ketika punya uang, udah diatur duitnya, tapi langsung dia berinvestasi. Ibarat dia naik tangga, dari tangga bawah dia langsung naik ke tangga ketiga gitu kan ya, langsung berinvestasi. Dia lupa bahwa ada tangga yang kedua. Pada saat dia naik ke tangga ketiga ini, ada kemungkinan dia akan naik ke tangga ketiga, tapi ada kemungkinan dia akan jatuh dari tangga ketiga. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan. Nah, jangan sampai gitu ya, ketika tadi kita punya uang, kita melewati fondasi yang kedua, yaitu tadi mitigasi resiko, tapi kita sudah sampai ke dalam investasinya, ini akan bahaya. One day ketika resiko seperti COVID-19 datang yang dengan berbagai macam level dan varian udah kayak ini ya, seblak ya Moms ya gitu ya. Ini begitu nanti dia ada gitu, ini tuh jatuh. Artinya apa? Tujuan keuangan kita bisa aja tidak terwujud. Tujuan keuangan kita juga bisa aja terwujud, tapi kita harus mengulangnya lagi dalam jumlah yang sangat besar yang harus kita sisihkan dari awal. Tapi cek, apakah kondisi keuangan kita masih cukup untuk itu? Belum tentu, Moms ya. Oke, agak serem nih Riz ngomongin 4 fondasi keuangan ya. Tapi kalau nggak ada ini agak sedikit repot. Kenapa? Karena 1, 2, 3, dan 4 dari setiap level ini nggak bisa dipisahin. Ibarat anak tangga tadi. Nggak mungkin dari tangga 1 langsung ke tangga 4. Ada 2, 3-nya mana bisa jatuh Anda nanti ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, masih punya tujuan Riz, Bu Resti gitu kan ya. Apa nih yang harus dilakukan gitu. Dia punya tujuan untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Saat ini anaknya usia 6 tahun. Jenjang pendidikannya adalah S1. Uang pangkalnya 16 juta saat ini ya. Kemudian SPP-nya 2 juta, walaupun kalau untuk kuliah dia pakainya per semester, tapi saya hitungnya ambilin per bulan aja, karena kita harus sisihkan setiap bulannya ya. Nah kemudian uang yang kita bisa investasikan adalah tadi 2 juta setiap bulannya. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk kuliah? 420 juta dengan asumsi kenaikan biaya pendidikan 10%, bahkan sampai 20%. Tapi kalau saya hitung di angka 20%, ini agak sedikit repot di saat kenaikan pendapatan kita paling maksimal 10-15%. Itu pun kalau gaya hidup dan kebutuhan hidupnya nggak naik juga ya Moms ya. Nah, rekomendasi investasinya seperti ini. Nah, setiap bulan bisa menyisihkan 1,3 juta aja untuk menyisihkan si dana untuk kuliah aja. Ini baru kuliah. Kita belum berbicara tentang SMP, SMA belum ya. Mbak Dian udah mulai nih ya. Kayaknya udah mulai banyak catatan nih Mbak Dian ya. Oke, nah target investasinya di 12%. Kenapa di 10 sampai dengan 12%? Karena jangka waktunya lumayan gitu ya. Karena tadi anaknya adalah usia 6 tahun, sedangkan kita untuk kuliah itu dananya harus ada di usia si anak nanti di 16 tahun. Artinya masih ada kurang lebih di 10 tahun gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam investasi yang agak sedikit beresiko agar cuannya juga jadi lebih efektif gitu. Tapi nanti kita lihat apakah dengan begitu cara memilih instrumen keuangan belum tentu juga. Yuk kita lihat ya. Nah, ini ketika kita ngomongin tentang investasi. Nah, ini lihat ya Moms ya. Tuh, kerugian akibat investasi bodong. Hati-hati nih ya. Banyak banget yang flexing di sosial media. Ngelihat yang itu. Pakai bajunya bermerek semua. Katanya lulusannya ini, katanya oh nggak usah sekolah, nggak usah ini gitu kan ya. Wah, ternyata kan. Memang menggiurkan dunia sosial media itu ya, makanya hati-hati. Mesti melek secara keuangan, mesti melek secara ilmu. Ingetin punya financial self awareness, mencari uang itu nggak mudah Moms gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi.
Risk ini datanya mengerikan ya, tapi boleh dicek di dalam Otoritas Jasa Keuangan ataupun di dalam Satgas Waspada Investasi. Moms and Dad bisa cek di sana mana investasi yang ilegal dan mana investasi yang legal gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang investasi, nih lihat ya, tuh. Investasi kalau kita itu membaginya dalam 3 posisi, yaitu ada yang untuk dapetin capital gain, ada yang untuk dapetin cash flow baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, rutin dapetinnya. Nah kemudian ada juga yang untuk menjaga likuiditas atau keamanan. Contoh untuk menjaga keamanan itu ada di emas. Kenapa emas? Contoh dengan ada COVID-19 tahun 2020, 2021 kemarin harga emas juga lumayan gitu kan ya. Nah kenapa emas itu disebut dengan untuk menjaga likuiditas atau disebut dengan aset safe haven gitu. Nah sedangkan untuk mendapatkan cash flow yang misalnya seperti ini, Riz aku tuh punya pendapatan 5 juta, tapi ternyata keuangan aku tuh minus 1 juta. Gimana sih caranya aku dapetin 1 jutanya gitu. Tapi aku tuh kayak nggak bisa jualan nih, moms gitu ya. Aduh nggak bisa juga deh, kata Mbak Dian suruh kayak gini, tapi aku tuh nggak bisa, pokoknya nggak bisa banget deh. Aku tuh cuma punya uang, gimana pokoknya uang ini bekerja buat aku gitu ya, bisa dapetin 1 juta. Nah itu modelnya adalah cash flow tuh ya. Di situ juga ada jenis-jenisnya. Nah kemudian ada untuk capital gain, ini tuh untuk jangka panjang nih moms, jangka menengah, kemudian jangka panjang gitu. Nah jadi untuk berinvestasi harus tahu dulu ya, harus paham dulu jenis-jenis dan jenis-jenis dari investasinya, kemudian efek apa yang akan ditimbulkan. Karena investasi itu bukan berbicaranya mendapatkan cuan aja, tapi bagaimana investasi itu bisa membuat kita mentoleransi resiko-resiko yang akan hadir. Kalau uang kita habis, kira-kira kita bisa gila nggak ya gitu ya? Atau kalau ternyata nggak oke nih gitu ya cuannya, kira-kira kita bisa emosi jual nggak sih gitu. Nah ini ya makanya penting sekali untuk mengikuti kelas seperti Supermom hari ini gitu ya. Artinya sebelum berinvestasi di dalam produk-produk keuangan ataupun produk-produk investasi, ada baiknya para moms and dad berinvestasi leher ke atas seperti acara hari ini pastinya ya. Oke, ini investasi risk. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini adalah produk-produk investasi yang sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ambil yang aman-aman aja dulu ya, Mams. Kalau misalnya belum ada ilmunya, sembari kita belajar, tapi kita juga mencoba. Jangan hanya belajar, tapi tidak mencoba juga agak sedikit repot. Bagaimana kita proses menganalisanya, ya? Nah, ini adalah produk investasinya. Ada surat utang, ada saham, ada dividen saham, ada reksadana pasar uang, dan lain-lain. Ini yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mam juga harus tahu bagaimana benefit apa sih gitu ya, mulai dari returnnya, kemudian periodenya untuk apa aja, apakah dia ada pajak atau tidak, karena nanti termasuk dalam laporan pajak kita di setiap tahunnya. Ya, ini ada produk-produknya. Nah, alokasi asetnya tadi, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Taruhlah gitu ya, telurnya di beberapa tempat. Jadi kalau keranjangnya jatuh gitu ya, telurnya masih ada di tempat yang lain. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini hanya contoh, bukan rekomendasi ya, Mam. Saya mesti disclaimer dulu. Jadi menaruhnya itu jangan hanya dalam satu tempat. Boleh dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang, boleh dimasukkan misalnya ke ada peer-to-peer lending yang saat ini juga lagi ngehits gitu ya. Kemudian ada di saham-saham yang core stock, kemudian ada saham-saham juga yang value stock. Nah, ini hanya contoh aja untuk moms bisa membuat portofolio asetnya tidak hanya dalam satu tempat. Kenapa? Karena kalau dalam hanya satu tempat, kemudian di dalam ini tuh investasinya tidak bertumbuh atau tidak atau misalnya tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Ini agak sedikit repot. Atau misalnya ditaruh di sini gitu ya, yang resikonya sangat tinggi, tiba-tiba pada saat dananya akan dibutuhkan, ini tidak memberikan return yang sesuai dengan ekspektasi kita, atau kalau misalnya saat ini tandanya lagi merah, nah ini agak sedikit repot. Kalau kita berbagi dalam beberapa bentuk jenis investasi, di saat yang satunya lagi tidak berproduksi dengan bagus atau tidak bertumbuh dengan bagus, maka bisa di-cover dengan investasi jenis lainnya gitu ya. Jadi tetap on track untuk membantu tujuan keuangan kita nih, Moms. Oke, sampai sini aman, Moms? Pertanyaannya udah mulai banyak banget nih ya Mbak Dian ya. Oke, nah apa sih yang harus kita lakukan? Yuk jangan lupa langsung catat keuangannya, buat anggarannya, dan jangan lupa lakukan untuk review. Karena tadi kalau nggak dicatat, kalau nggak dibuat anggarannya, nggak pernah direview, juga agak sedikit repot. Banyak orang bilang, Riz kalau berinvestasi ya udah nabung aja terus seolah-olah nabung tapi nggak pernah dicek. Tiba-tiba gitu ya pada saat dana akan digunakan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Makanya tadi yang direncanakan aja masih bisa tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi yang tidak kita rencanakan sama sekali. Artinya yang direncanakan aja masih berpotensi untuk gagal, apalagi kita yang tidak pernah merencanakan sama sekali, berarti kita memang harus siap-siap mempersiapkan kehidupan kita untuk gagal. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu aja dari Rista.
Semoga bisa membantu moms hari ini. Dan saya tadi mohon maaf ada sedikit Pak suami lewat gitu ya moms ya gitu ya. Dia inget nih, ini istri aku lagi ngomongin apa sih gitu kan ya. Dan ternyata memang harus ada kesepakatan antara suami dan istri pada saat kita mengelola keuangan. Karena tadi rumah tangga bukan hanya rumah tangga suami, rumah tangga bukan hanya rumah tangga istri, dan bukan hanya milik moms atau dad aja, tapi milik berdua. As a team, ngomongin keuangan harus ada kesepakatan dari awal agar tidak ada kecurigaan atau tidak ada huru-hara antara kita dan suami pastinya. Saya kembalikan ke Mbak Febrina, silakan. Baik, terima kasih banyak Barista Swastika CFP Head of Advisory dari financialku.com ya. Dan pasti itu dia tadi Mam, saya yakin banget nih Mams yang lagi pada nonton pasti udah punya banyak banget pertanyaan. Aku ingetin lagi kalau misalnya mau bertanya, itu bertanyalah di kolom Q&A, jangan di kolom chat ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A tersendiri setelah kita mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri kita pada pagi ini di Supermom Family Fast ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ngedengerin materi dari Barista, kita sekarang udah tahu banget ya, penting sekali untuk merencanakan keuangan. Nah, salah satunya kita juga penting banget nih untuk memiliki asuransi dalam perencanaan keuangan keluarga. Salah satu brand yang fokus terhadap asuransi yaitu Prudential. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Paradigma selaku Product Marketing and Channel Activation Prudential Indonesia yang akan memberikan sedikit informasi mengenai produk dari Prudential yaitu Prucinta ya Mas Paradigma ya. Yes, benar banget Mbak. Prucinta. Baiklah, kalau gitu langsung aja. Pasti Mam sudah pada penasaran nih. Namanya soalnya catchy banget. Prucinta. Boleh langsung silakan waktu dan tempatnya Mas Paradigma, monggo. Oke, selamat pagi Mom semuanya. Selamat pagi Mbak Rista, selamat pagi Mbak Dian. Oke, saya Paradigma. Di sini saya mau share gitu ya, menambahkan share dari Mbak Rista tadi. Dimana kalau tadi itu Mbak Rista udah menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan keuangan khususnya untuk perlindungan yang sudah direncanakan. Yang udah direncanakan aja kadang-kadang bisa meleset. Gimana kalau nggak direncanain? Gitu ya Mbak Rista ya. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai perencanaan perlindungannya itu seperti apa sih? Nah, Prudential Syariah hadir dengan yang namanya asuransi jiwa syariah Prucinta nih Moms. Produknya tuh catchy banget, se-catchy namanya. Namanya mudah diingat, Prucinta. Udah gitu, hashtagnya juga mudah diingat. Karena cinta hidup selamanya, tapi kita tidak. Ingat ya, karena banyak kondisi atau risiko-risiko yang akan terjadi. Dan yang satu pasti adalah meninggal itu pasti Moms. Tapi waktu, tempat, dan bagaimananya itu kita nggak ada yang tahu. Oke, sekarang saya mau sharing nih mengenai apa sih produk Prucinta ini. Produk Prucinta itu produknya sangat simple banget, Moms. Bayarnya 10 tahun, tapi perlindungannya sampai 20 tahun. Oke, kebayang ya? Dia bayar kontribusi atau preminya 10 tahun aja, perlindungannya sampai 20 tahun. Fix, udah nggak ditagih-tagih apapun, perlindungan tetap jalan. Terus ketika ditanya, perlindungan tentang apa nih Pak Paradigma? Perlindungannya adalah tentang meninggal dunia. Karena tadi, kalau tadi dilihat sama piramidanya Mbak Rista tuh, ada asuransi jiwa, asuransi kondisi kritis, asuransi kesehatan gitu ya. Kalau untuk asuransi kondisi kritis atau kondisi kesehatan adalah ketika kita sakit atau ketika kita tidak bisa lagi bekerja. Namun bayangkan kalau kita sudah merencanakan suatu hal, apakah itu pendidikan, apakah itu masa depan, jalan-jalan, tapi ternyata kita tutup usia karena satu dan lain hal, maka rencana itu akan bubar semuanya. Anak kita nggak bisa sekolah mungkin, pendidikan tingginya terhenti, suami kita mungkin juga bingung mau gimana. Suami kita ya, saya suaminya di sini. Maaf, istri saya. Kalau saya di sini posisi sebagai parent, dad, bukan mom, oke? Nah, rencana semua akan gagal semua. Nah, oleh karena itu perlunya persiapan untuk menjaga terjadi suatu resiko. Nah, Prucinta itu hadir di sini. Manfaatnya catchy banget, ada santunan meninggal dunia, lalu ada santunan meninggal dunia karena kecelakaan. Karena kita tahu kecelakaan itu adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia dan di dunia. Gitu ya. Selain penyakit. Karena meninggal karena kecelakaan itu sangat masif sekali nih, apalagi untuk orang-orang yang
usianya muda. Nah, selanjutnya adalah manfaat 400% kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan dan 2 minggu setelahnya. Kok ada 2 minggu setelahnya? Kenapa ya Pak? Karena 2 minggu setelahnya itu adalah fase di mana kita mudik dan arus balik. Nah, itu kadang-kadang sebegitu ramenya, sebegitu crowdednya, apalagi kita udah 2 tahun nih nggak pulang kampung. Ya kan? 2020 nggak boleh pulang kampung. 2021 udah mulai diam-diam. 2022 dibuka. Wah, saatnya kita pulang kampung. Tapi ingat, hati-hati di jalan. Kayak lagunya Tulus. Ya, hati-hati aja. Nah, tapi walaupun kita udah hati-hati, bisa aja kejadian yang namanya kecelakaan. Nah, oleh karena itu, Prudential Indonesia melalui Prucinta itu memberikan perlindungan santunan meninggal dunia bahkan 400% dari santunan asuransi kalau terjadi kecelakaan dan meninggal dunia di bulan Ramadan dan 2 minggu setelahnya. Gitu ya. Kalau tahun ini Ramadan udah mau habis nih, tinggal beberapa hari lagi, nggak apa-apa. Tapi di tahun-tahun ke depan kan insya Allah Ramadan akan datang lagi. Jadi perlindungan yang 400%-nya juga pasti akan tetap ada. Ya Mams ya? Oke. Tadi ini perlindungan kalau terjadi suatu resiko. Terus pertanyaannya adalah, terus kalau saya sehat-sehat aja, saya sehat walafiat, saya masih hidup di 20 tahun kemudian, apa yang akan saya dapatkan? Gimana nih kontribusi saya? Premi saya gimana? Nah, jawabannya adalah kontribusi atau premi yang dibayarkan di 10 tahun tadi akan dikembalikan di tahun ke-20-nya Moms. Jadi uang Moms semuanya aman. Cakep ya. Jadi misalnya nih, bayangkan aja. Tadi kurang lebih 500.000 kalau nggak salah yang disiapin sama Mbak Rista atau di planning, di perencanaan keuangan tadi itu ya. 500.000. 500.000 kalau setahun itu 6 juta. 10 tahun berarti 60 juta. Nah, kalau terjadi suatu resiko, kita akan bayar santunan asuransi yang besarannya bisa Moms tentukan sendiri, mulai dari ratusan juta sampai dengan miliaran. Tapi kita balik dulu ke kontribusi atau preminya. Nah, preminya kalau nanti Moms sehat semua di tahun ke-20, Prudential akan mengembalikan 100% kontribusinya atau preminya. Jadi uang Moms aman, gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi yang catchy di produk Prucinta ini? Nah, khusus untuk Moms yang beli di tahun ini, Prudential tambahkan 10% tambahan dari nilai tunai untuk yang tadi tuh. Kalau Moms-nya sehat semua, sehat sampai tahun ke-20 selalu sehat, tadi dapat 100% kontribusinya atau preminya, Prudential tambahin lagi 10% lagi. Jadi total 110% Moms. Tapi ada syaratnya, pengajuannya harus melalui elektronik. Polisnya harus e-policy, harus polis elektronik, karena kita mendukung Go Green. Jangan ada kirim-kiriman surat lagi, cukup paket aja yang dikirim ya. Kalau polis kita kirim secara elektronik. Lalu transaction statement juga melalui elektronik dan menggunakan auto debit rekening maupun kartu kredit. Dan yang terakhir polisnya selalu aktif. Ya, jadi tadi di tahun bayar 10 tahun, tahun ke-20 dapat kembali kontribusinya kalau Moms sehat semua. Nah, dengan beli polis di tahun ini maka akan dapat tambahan 10% lagi dari kontribusinya. Jadi tadi 60 plus 10%-nya lagi, yaitu 6 juta rupiah. Ilustrasinya seperti itu, Moms. Apalagi sih yang menarik dari produk ini? Nah, yang menarik dari produk Prucinta ini adalah karena produk Prucinta ini berangkat dari Prudential Syariah, maka kita ada yang namanya surplus underwriting. Surplus underwriting itu apa? Jadi sebagian kontribusi yang dibayarkan itu akan masuk ke dana tabaruk. Karena kan produk syariah itu konsepnya adalah berbagi resiko oleh para peserta yang lain. Ibarat kata kayak orang arisan. Ya. Jadi kita semua berbagi untuk umat nih. Nah, surplus underwriting itu apabila dana kumpulan umatnya lebih besar dibanding klaim yang dibayarkan, maka ada surplus di sana. Nah, surplusnya ini kita kembalikan lagi kepada peserta, yaitu Moms kalau nanti buka polis di Prudential. Nah, besarannya berapa? Besarannya adalah 80%
dari surplus underwriting akan diberikan kepada moms semuanya apabila beli polis di Prudential. Khususnya untuk produk Prucinta ini, moms. Oke, apalagi sih keuntungannya? Banyak banget. Tadi udah tambahan 10%. Lalu ada surplus underwriting. Nah, sekarang kalau moms beli produk Prucinta, terus bayarnya langsung tahunan, itu bayarnya cukup 11 kali aja. Maksudnya gimana ya? Jadi, kalau bayarnya bulanan, itu kan tiap bulan bayarnya selama setahun penuh. Berarti bayarnya 12 kali, ya kan? 500.000 selama, misalnya contoh nih, preminya atau kontribusinya 500.000. Maka 500.000 dibayarnya 12 kali selama setahun. Tapi kalau langsung, aku mau langsung bayar tahunan aja, boleh. Kita kasih hemat premi, jadi 11 bulan aja. Jadi bayarnya yang tadinya harusnya 6 juta misalnya, jadi cuma bayar Rp5.500.000. Kece kan? Ya, mulai kepikiran, udah mulai kebayang banyak banget manfaatnya, banyak banget keuntungannya ya. Tapi ingat, fungsinya pertama adalah memberikan perlindungan dan perencanaan keuangan, atas perencanaan keuangan. Karena yang udah dilindungi aja, udah kita rencanain aja bisa batal, apalagi yang tidak pernah kita rencanakan. Saya mengutip kata-kata Marista itu keren banget tadi. Kece banget Marista. Saya mulai terbuka itu yang itu. Nanti saya nitip itu kan ke istri saya. Oke? Oke, terakhir. Nah, karena produk ini adalah produk Prucinta, adalah produk syariah, otomatis kita juga memberikan kesempatan apabila misalnya mom semuanya itu ingin menjadikan santunan asuransinya ini sebagai wakaf. Wakaf. Jadi oke, nanti kalau saya alhamdulillah sehat gitu ya, saya ingin mewakafkan seluruh santunan asuransi saya untuk yang lebih membutuhkan. Nah, maka dapat juga dilakukan. Tapi ini opsional ya, moms. Jadi apakah nanti santunan asuransinya ingin digunakan untuk keluarga yang ditinggalkan atau justru sudah ada perencanaan yang lainnya dan sekarang untuk Prucinta ini untuk wakaf, untuk orang yang lebih membutuhkan. Ya. Nah, wakaf ini bagi dua, wakaf hidup dan wakaf wasiat. Wakaf hidup itu adalah kalau mom semua tadi sehat, di tahun ke-20-nya akan dikembalikan seluruh kontribusi kan? Nah, itu dapat juga diwakafkan langsung. Nah, sebaliknya, wakaf wasiat apa? Wakaf wasiat itu adalah kalau terjadi suatu resiko meninggal dunia yang tadi saya ceritain di awal. Nah, mom selalu ingin santunan asuransinya itu untuk wakaf wasiat, maka akan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ada satu lembaga yang kita bekerja sama, nanti lembaga itu akan mewakafkan kepada orang yang membutuhkan. Otomatis amal ibadahnya akan terus berjalan tuh, karena wakaf itu tidak akan pernah berhenti, gitu ya. Apalagi apabila digunakan untuk kebaikan. Oke, tadi udah produk Prucinta, udah ada keunggulannya apa, keuntungannya apa, udah keren banget. Nah, terakhir dari saya adalah apabila mom semuanya udah mulai kepikiran dan membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa juga menghubungi tenaga pasar Prudential. Nah, ini dia nih. Saya ingin cerita lagi mengenai satu platform dari Prudential, namanya adalah Pulse, di mana ini bisa menjadikan partner mom semuanya dalam ekosistem kehidupan mom semuanya, mulai dari cek BMI, berat badan, tinggi badan, lalu kesehatannya, atur pola makan, dan lain-lain sebagainya. Oke, yuk kita saksikan video terkait dengan Pulse.
Oke. Oke, Moms. Tadi udah ada produk Kucinta dan terakhir ada Pulse. Semoga informasi saya untuk sharing-sharing saya cukup membantu. Gitu ya. Saya Paradigma. Saya kembalikan dengan Mbak Febri. Silakan Mbak Febri. Terima kasih banyak Mas Paradigma selaku Product Marketing and Channel Activation Prudential Indonesia. Itu dia tadi Moms. Pengenalan mengenai produk Prucinta yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Paradigma dan juga salah satu produk dari Prudential yaitu Pulse ya. Wah, seru banget. Nah, tapi sebelum kita masuk ke narasumber yang berikutnya nih, aku juga mau ngingetin nih untuk Moms yang hadir di sini sudah punya proteksi atau belum? Ayo, karena ini penting banget loh. Jadi kalau belum punya dan Moms tertarik untuk punya tapi masih ragu manfaatnya sesuai atau enggak, kontribusinya mahal atau enggak, klaimnya susah atau enggak. Nah, Prudential Syariah Indonesia punya proteksi yang cocok nih buat Moms yang mau kenalan sama asuransi. Protect Care, asuransi sekali bayar dengan pilihan masa perlindungan sesuai kebutuhan mulai dari 1, 3, 6 sampai dengan 12 bulan. Biayanya ini yang penting nih Moms. Ini sangat terjangkau loh. Mulai dari Rp8.000 untuk perlindungan 1 bulan. Keren banget kan? Manfaatnya banyak mulai dari santunan meninggal, cacat total karena kecelakaan, sampai santunan harian rawat inap baik ICU maupun non-ICU. Daftarnya bisa via website bit.ly/berkah terproteksi dan jika ingin klaim bisa dilakukan secara online juga melalui aplikasi Pulse. Khusus di bulan April ini setiap pendaftaran Protect Care, Prudential akan donasikan 20% melalui dompet duafa. Yuk langsung nih Mam segera akses bit.ly/berkah proteksi. Kapan lagi bisa terlindungi sekaligus berbagi. Keren ya. Kalau tadi kita udah ngedengerin tentang produk-produk yang kece-kece banget kalau kata Mas Paradigma tadi ya, kece gitu ya dari Prudential Syariah. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih karena kayaknya nggak lengkap ya rasanya kalau kita tidak mendengar pandangan media terhadap isu financial planning. Di tengah-tengah kita sudah hadir nih Mbak Dian Karda, Managing Editor Nova. Selamat pagi menjelang siang Mbak Dian. Pagi juga Mbak Febri. Oke, nah ini sebagai perwakilan dari Nova, gimana sih isu tentang financial keluarga di kalangan pembaca Nova, Mbak? Boleh di-share gak sih? Apakah itu merupakan salah satu topik yang memang paling diminati oleh para pembaca Nova? Saya bisa jawab dulu singkatnya iya. Ini topik yang diminati gitu ya. Jadi Nova itu mencetuskan campaign Pintar Atur Uang di tahun 2019 karena saat itu kami melihat waktu itu jajanan online lagi booming, baru booming banget gitu ya. Kok semua orang itu kayak selalu tergoda untuk jajan online gitu ya. Terus belum lagi ada tuntutan untuk kumpul-kumpul bareng teman, traveling, beli kopi kekinian, beli skincare, beli make up gitu. Kayak semua orang itu ribut. Aduh, uang gue kok nggak cukup gitu ya. Mendadak impulsif ya semua orang ya, impulsif belanja ya. Oke. Terus kita melihat itu semua kan, kita melihat itu semua fenomena itu sehingga kita merasa wah perempuan ini perlu banget nih pintar atur uang, apalagi kalau dia sudah berkeluarga, dia kan adalah menteri keuangan ya di dalam keluarga. Dan hasil survei nasional itu juga memperlihatkan bahwa literasi keuangan perempuan itu di bawah literasi keuangan laki-laki, padahal dia menteri keuangannya. Jadi nggak boleh tuh, harusnya dia
dia harusnya bisa punya pengetahuan pengelolaan keuangan. Karena itu sepanjang pandemi ini kami banyak melakukan digital activity, webinar, IG Live dan segala macam. Itu sering jalan dengan barista juga. Itu selalu dibanjiri peserta dan dibanjiri pertanyaan. Artinya memang gayung bersambut gitu loh. Apa yang kita berikan itu memang saat itu adalah apa yang dibutuhkan oleh para perempuan. Oke, berarti memang isu finansial ini sangat diminati oleh para pembaca Nova sendiri ya Mbak ya. Nah kalau untuk kanalnya sendiri itu apakah through the campaign yang tadi ternyata sudah berjalan dari 2019 atau memang ada kanal tersendiri nih untuk para pembaca Nova untuk bisa tahu tentang isu finansial ini Mbak? Iya, Nova itu kan ada websitenya, ada sosmednya, tapi juga masih punya media print dalam bentuk tabloid gitu ya. Komplit. Di web itu ada subkanal keuangan. Itu dari semenjak sebelum kita mengeluarkan campaign Pintar Atur Uang itu sudah ada gitu ya. Kemudian di tabloidnya ada rubrik namanya Pintar Atur Uang. Dan digital event kita ada webinar, IG Live, Facebook Live, YouTube Live, dan juga video-video di kanal YouTube kita itu banyak sekali yang membicarakan soal keuangan. Bahkan kalau bisa dibilang 90% event kita di 2020 dan 2021 itu soal keuangan. Oke, jadi memang selain ada campaign, ada kanal baik di website maupun secara print, jadi memang lengkap ya. Memang salah satu hal yang penting sekali untuk isu finansial ini berarti. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Dian sendiri nih Mbak, soal isu finansial dalam keluarga. Pendapat pribadi Mbak Dian Karda soal, apalagi tadi Mbak Dian sempat bilang bahwa literasi keuangan wanita ternyata lebih sedikit di bawah rata-rata daripada pria gitu ya. Silakan Mbak Dian mungkin pendapatnya. Ya, kalau orang yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah punya anak, itu kan dia benar-benar seperti yang tadi ditampilkan oleh barista tuh, list pengeluarannya tuh kan banyak banget dan dia harus bisa mengelola itu semua gimana caranya cukup gitu kan, nggak kekurangan gitu ya. Dan di setiap event kita selalu pertanyaan yang banyak sekali kami terima itu adalah gimana caranya menabung kalau uangnya pas-pasan, gimana mengumpulkan dana darurat, investasi, asuransi kalau uangnya pas-pasan. Semuanya itu selalu kalau uangnya pas-pasan gitu ya. Sehingga memang mau tidak mau perempuan ini harus meningkatkan kemampuan dirinya gitu ya untuk bisa mengelola keuangan. Dan sekarang tempat belajar itu ada banyak ya, seperti webinar begini gitu ya, ada IG Live, di internet juga banyak sekali ya. Dan kalau misalnya udah sampai kayak jago banget mengelola gitu ya, udah sampai diperes-peres banget gitu ya, tapi tetap juga masih kurang gitu ya, gitu ya Mbak Dian ya. Udah dipelintir gitu ya, tetap nggak cukup, mau nggak mau memang harus menambah penghasilan. Dan itu juga menjadi concern di Nova gitu ya. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seputar keterampilan. Bahkan ada yang sampai kita bikin workshop merajut. Setelah itu ada yang beneran bisa punya usaha, dia merajut gitu ya. Wah, keren. Bisa dia jual gitu ya. Dan setelah dia punya usaha ini akan ada lagi nih kebutuhan untuk pengetahuan keuangan usaha. Gimana memisahkannya dari keuangan rumah tangga. Kayak begitu kira-kira. Oke, jadi memang dikasih tahu juga, kan biasanya kalau uang pas-pasan bingung ngaturnya, kalau uangnya ada mah gampang ngaturnya ya. Tapi kalau uang pas-pasan gimana? Tapi ternyata juga dikasih workshop supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari Nova gitu ya, keren banget. Nah terakhir nih dari Mbak Dian sendiri ada ngasih tips untuk para moms dalam mengatur keuangan, monggo Mbak. Oke, ini sharing aja ya, berarti pengalaman aku ya. Boleh. Saya tuh punya 2 rekening dari bank yang sama. Satu tempat gaji masuk gitu ya. Begitu gaji masuk langsung bayar kan, A, B, C, semua tagihan-tagihan, termasuk menabung yang saya transfer ke rekening satunya gitu ya. Nah, menabung ini saya anggap setara dengan pengeluaran untuk bayar listrik, bayar TV lah, macam-macam gitu ya, bayar handphone. Dia adalah uang yang harus saya keluarkan gitu. Itu tabungan. Nah, begitu semua sudah terpenuhi itu, udah di kewajibannya sudah, sisa uang di rekening tadi itu boleh saya habiskan. Itu works lah buat saya gitu ya dengan cara itu. Yang kedua, saya selalu berpegang begini, berbelanjalah dengan uang yang sudah ada dalam genggaman kita. Ini mirip sama yang tadi diomongin sama barista. Karena di kantor saya tuh gini,
bulan depan akan ada bonus tanggal 5, belanjanya sekarang, gesek kartu kredit, nanti dilunasi di tanggal 5 ketika bonusnya sudah turun gitu ya. Kalau saya tuh paling nggak mau gitu ya, karena itu seperti belanja pakai uang halu, uangnya kan belum ada di tangan kita gitu ya. Walaupun sepasti itu kantor akan memberikan bonus gitu, tetap tunda, belanjanya tunda saja sampai di tanggal 5 ketika bonusnya sudah turun gitu. Dan yang terakhir, tentukan batas bawah kapan kita harus berhenti belanja, dan itu bisa beda-beda tiap orang, juga berbeda sejalan dengan kenaikan penghasilan kita gitu. Jadi misalnya batas bawah kita adalah 2 juta. Ketika rekening kita sudah 2 juta, kita harus mengatur di mindset bahwa 2 juta itu adalah sama dengan 0. Ketika uangnya tinggal 2 juta, kita stop belanja. Tunda dulu belanjanya sampai ketika ada pemasukan lain sehingga tidak 2 juta lagi. Gitu kira-kira Mbak Febri tipsnya. Oke. Jangan tinggal 2 juta, bottomnya habis itu belanjanya pakai pay later ya. Aduh. Pay later no. Nambah masalah. Baiklah kalau begitu, terima kasih Mbak Dian. Itu dia tadi tipsnya simple, mungkin bisa dicontoh juga ya. Bikin 2 rekening, bayar-bayar dulu, nanti uang yang sisa di rekening satu baru dihabisin. Jangan belum dipisahin udah langsung belanja-belanja, karena biasanya moms kan bawaannya pengen langsung belanja panci baru, ya kan, baju baru, macam-macam deh pokoknya, makeup baru, skincare baru, ya kan. Oke lah kalau gitu kita akan masuk ke sesi Q&A setelah ini, tapi jangan kemana-mana ya moms, karena kita mau lihat sesuatu dulu nih, silakan. Padamu yang selalu memulai hari dengan hati. Dengan jemari pekerjaan satu demi satu terselesaikan. Dengan jemari yang paham akan rasa, menikmati waktu bersama, menghikmati berbagai cerita. Jemari yang tak pernah letih merawat, mengasuh, mendidik, dan menjaga belahan jiwa. Sepenuh hati, segenap cinta. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play.
Baik, masih di Supermom Family Fest dan terima kasih untuk para moms yang sudah antusias sekali bertanya di kolom Q&A. Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dikurasi oleh tim kepada para narasumber kita hari ini ya. Langsung aja ke penanya pertama dari Indriani Vicky yang akan bertanyanya langsung ke dua orang nih. Langsung ke Mbak Rista dan juga ke Mas Paradigma. Ya, kita bacain pertanyaan untuk Mbak Rista Zwestika dulu ya. Bu Rista, saya ingin bertanya, sejak menikah saya mulai pusing untuk menyusun keuangan. Kadang cukup dan lebih sering defisit. Akibatnya uang yang ada di tabungan terus tergerus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya mengatur pemasukan yang tidak tetap biar kebutuhan setiap bulan bisa terpenuhi. Apa yang harus saya lakukan agar penghasilan kami berdua yang tidak tetap ini bisa mencukupi semua kebutuhan rutin bulanan sehingga kami bisa mengelola keuangan keluarga kami dengan baik. Mungkin Mbak Rista boleh dijawab dulu, baru setelah itu kita bacain ke pertanyaan ke Mas Paradigma ya. Ya baik, saya langsung aja ya. Ini nanti pertanyaan akan menjawab semua pertanyaan dari moms yang ada di kolom chat kayaknya Mbak. Ya monggo Mbak. Langsung aja nih. Oke, saya begini aja deh. Saya langsung pakai Excel aja ya Mbak. Nah ini nih para moms ya, memang ini tugasnya kita nih Mas Paradigma, kalau ada istrinya harus join juga. Oke, nah begini, kalau tadi pertanyaannya adalah sumber pendapatan itu tadi saya bilang ada fix, ada yang freelance. Nah, tapi yang pasti gitu ya, walaupun itu kan hanya cara mendapatkan duitnya aja, tapi pengeluaran bulanan kan udah pasti ya moms gitu. Nah, jadi yang pertama adalah moms mesti list dulu nih seperti ini. Pengeluaran rumah tangganya setiap bulan kemana aja karena itu memang sudah pasti. Cuman cara mendapatkan uangnya aja yang kita kadang naik turun dapatnya alias nggak pasti. Tapi nggak di PHP juga kan ya. Oke, nah ini kita list dulu pengeluaran kita kemana. Pengeluaran rumah tangga, nah ini kategorinya semua ya. Ada rumah tangga, kemudian ini yang sayur mayur gitu ya. Kemudian di list nih. Ini seperti ini tuh moms ya. Ada grocery kemana, berapa tuh setiap minggu, setiap bulannya. Ini tuh harus detail. Karena jangan ada dusta di antara kita dengan suami gitu ya. Karena sedikit aja nanti yang ada kita mainnya hati, perasaan. Cuman ngasihnya aja cuman segitu, repot banget, dituduh nggak bisa ngatur duit, bla bla bla. Waduh, repot huru hara keuangan ya. Mas Paradigma tuh udah senyum-senyum aja. Ada pengalaman Mas? Semoga enggak ya. Tuh ya. Kemudian ada pendidikan anak, transportasi dan lain-lain. Ada wajibnya di list dulu ya. Jadi kita mesti tahu pengeluaran kita untuk kebutuhan rutin setiap bulan itu berapa. Contoh ini ada di 7.483 misalnya. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan keuangan kita masa depannya mau ngapain? Apakah nyiapin dana darurat, apakah untuk dana pendidikan anak, beli rumah, mobil, dan lain-lain. Apa nih tujuan kita? Ya, berapa yang bisa kita sisihkan? Ini real, kita berbicara dengan real. Kemudian kita punya utang-utang enggak gitu ya, punya utang 1, utang 2, utang 3, tapi jangan juga ngebayarin utang tetangga, repot nanti ya. Oke, nih ya utang-utang kita list dulu semuanya. Oke, berapa total utangnya? Kemudian asuransinya berapa gitu ya, kewajiban-kewajiban. Setelah itu di list, contoh misalnya, oh ternyata setiap bulan aku tuh habisnya di 21 juta nih Riz. Tapi pendapatan aku Riz gitu ya, kadang bulan ini tuh dapat 30 juta. Bulan depan dapat 15, bulan depannya lagi dapat 40. Ini kan nggak menentu, tapi pengeluaran kita udah rutin tuh Mam 21 juta. Ada baiknya Moms punya cadangan dana, tapi bukan dana darurat. Ini ada namanya cadangan dana yang saya berlakukan buat teman-teman yang seorang freelance ataupun seorang pegawai negeri gitu kan ya, yang gajiannya tuh ada 2 tanggal, ada di awal ataupun di akhir, atau di tengah ataupun di awal gitu. Nah ini nih agak sedikit membingungkan, tapi pembayaran pengeluaran itu harusnya dibayar untuk di awal bulan sekaligus, jadi kita nggak pusing. Nah ada baiknya kita punya dana cadangan kurang lebih di angka segini nih, di angka 21 juta sekian, ini dana cadangan. Jadi contoh nih, misalnya bulan ini tuh kita dapatnya misalnya 15 juta, tapi kita udah punya dana cadangan di 21 juta, artinya ada kekurangan yang kita bisa tambahkan ke sini. Nah gitu ya. Nah atau misalnya 21 juta ini kita masukin ke sini dulu nih, misalnya begini deh, ringannya begini. Ini kan bulan April misalnya, April itu pengeluaran kita 21 juta. Tapi ternyata di bulan April ini gitu ya, pengeluaran kita, pendapatan kita itu hanya misalnya 15 juta. Artinya kan ada kekurangan kurang lebih 6 juta gitu ya. Hitung-hitungan kalau masalah duit harus cepat Mom gitu ya. Karena kalau cepat uangnya juga susah nanti dapatnya ya gitu. Nah, ini ada 6 juta kurangnya gitu. Nah, gimana caranya gitu kan ya? Ya udah, dipakai dulu yang 15 juta berarti 6 jutanya kita pakai dari sini. Nah, tapi ada cadangan 21 juta. Kalau misalnya bulan depan yang kita dapetin misalnya 40 gitu kan ya, maka 21 jutanya kita cadangin dulu. Nah, nanti kalau di bulan depannya kita ternyata gitu ya, dapatnya cuma 15 lagi, ini yang bisa kita pakai. Nah, ini dana cadangan untuk mengantisipasi kalau pendapatan Moms itu naik turun.
Nah, dana cadangan ini berbeda dengan dana darurat karena tadi dua hal yang berbeda. Yang satu untuk membantu kita kalau misalnya pengeluaran per bulan atau pendapatan per bulan itu tidak memungkinkan, sedangkan dana darurat adalah untuk hal-hal yang beresiko tinggi seperti kehilangan pekerjaan gitu ya, kemudian masuk rumah sakit tapi nggak punya perlindungan gitu ya, atau misalnya orang tua sakit dan lain-lain gitu. Nah, jadi harus punya seperti itu. Jadi ada baiknya di list dulu pengeluarannya ya secara rutin sehingga kita ketahuan. Karena pendapatannya aja yang cara mendapatkannya naik turun, tapi pengeluaran mah udah rutin tiap bulan. Begitu Mbak Febri. Oke, baik Barista, terima kasih. Nah ini masih dari Indriani juga, kali ini dia bertanyanya ke Mas Paradigma ya. Mas, saya juga ingin bertanya tentang asuransi mana sih yang lebih baik dipilih, asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Monggo Mas. Ya, semua asuransi itu tergantung dari kebutuhannya nih Mbak Indri. Ada yang memang butuhnya asuransi untuk seumur hidup, ada yang berjangka. Nah, tergantung. Jadi perencanaannya itu maunya apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang orang pengennya asuransi yang berjangka yang setahun, atau yang tadi kayak tadi tuh yang Perlu Cinta, yang 10 tahun, perlindungan 20 tahun. Ada yang begitu. Atau ada juga orang yang pengennya seumur hidup. Kenapa? Karena dia pengen perlindungannya itu jauh lebih panjang. Ada yang seperti itu. Jadi masing-masing orang tuh beda-beda. Kalau ditanya mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Tapi kembali, apakah mau untuk perlindungannya seumur hidup, atau misalnya kalau tadi kan kalau yang term itu, kalau yang berjangka itu bayar 10 tahun, 20 tahun, kalau nggak terjadi suatu resiko akan keluar uangnya, gitu ya. Kalau yang seumur hidup, artinya uangnya itu akan keluarnya adalah ketika nanti di usia yang 99 tahun atau 100 tahun. Nah, again, dikembalikan kepada kebutuhan mom semuanya, asuransi apa yang ingin dibeli, atau ingin perlindungan seperti apa, dan perencanaan seperti apa yang ingin dicapai. Gitu, Moms. Oke, jadi mungkin nanti kalau untuk Moms biar lebih tahu kebutuhannya apa bisa ngobrol sama Mas Paradigma ya? Boleh, cakep. Siap, kita lanjut ke penanya berikutnya dari Rininda di Kalimantan. Wah, selamat pagi. Untuk Barista, Mbak, apa aja sih yang bisa dijadikan investasi menjanjikan untuk masa depan di masa sekarang? Monggo, silakan Mbak. Jenis investasi, ya. Oke, kalau misalnya ada saya juga mau dong, Mom. Gitu. Saya juga mau, Mbak. Iya. Oke, kita langsung aja. Kita fokus ngomongin tentang investasi. Mom, saya mau kasih tahu dulu. Investasi itu ada dua jenisnya ya, ada dua jenisnya. Kalau begini 4 gitu ya. Ada dua jenisnya. Ada investasi yang secara real, ada investasi yang di paper asset. Nah, investasi di tempat-tempat yang real itu atau real asset kita sebutnya ada tanah, rumah, emas gitu kan ya. Kemudian kendaraan, apartemen dan lain-lain. Nah, ini adalah aset-aset atau investasi yang real, bisa kita lihat barangnya gitu. Nah, kemudian ada yang paper asset. Nah, paper asset itu seperti kayak deposito, tabungan, reksadana gitu kan ya, ori gitu, saham gitu ya, kemudian ada peer-to-peer lending. Nah, dua jenis ini sudah pasti ada plus dan minusnya gitu ya. Nah, tapi ini bukan untuk dibandingkan. Kenapa? Karena dua jenis aset ini memang kita harus punya dua-duanya. Karena Rista bilang tadi, jangan menaruh telur dalam satu keranjang, karena ketika keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Real asset kita perlu. Kenapa? Real asset ini adalah salah satu jenis investasi yang membuat kita cepat kaya. Siapa yang mau cepat kaya? Angkat tangannya. Gitu kan, langsung gitu kan ya. Oke. Ini harus buat cepat kaya. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa cepat kaya? Contoh nih, Mas Paradigma hari ini beli tanah gitu ya, semeternya adalah 100.000. 10 tahun kemudian gitu, tanah yang 100.000 per meter bisa jadi 2 juta per meternya. Artinya kan Anda cepat kaya dalam 10 tahun, betul nggak? Nggak usah pusing gitu kan, diemin aja tanahnya gitu ya. Tahu-tahu tanahnya bekerja untuk kita. Nah, ya itu yang disebut dengan aset real gitu. Tapi lihat, aset real ini fiturnya tidak mudah untuk dilikuidkan. Coba dilihat di situs-situs penjualan tanah, rumah dan lain-lain. Yang tadinya ingin mendapatkan keuntungan yang ada akhirnya dijual, udahlah, jual rugi deh gitu. Udahlah cepet aja deh soalnya butuh gitu. Ini tidak mudah. Nah, kemudian kita combine dengan investasi yang dalam bentuk paper asset ya, yang bisa cair dalam waktu misalnya 7 hari, yang bisa cair dalam waktu misalnya 1 bulan gitu, yang bisa cair dengan tenggang waktu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun atau 2 tahun. Ada aturannya gitu ya. Tapi ini semuanya plus minus. Bukan untuk dibandingkan karena memang dua-duanya kita harus punya. Nah, kemudian pertanyaannya, investasi apa yang memberikan cuan? Banyak kalau memberikan cuan,
Tapi siap nggak moms ketika dapetin cuan, siap nggak dengan resikonya? Karena rata-rata kita manusia itu pengen cuan tapi nggak siap dengan resikonya. Oke, semoga membantu ya moms. Baik, terima kasih Mbak Rista. Berikutnya pertanyaannya ke Mas Paradigma ya. Mas Paradigma, seberapa penting sih asuransi untuk kita di masa sekarang dan apa kelebihan Prudential dibandingkan dengan asuransi sejenis lainnya? Monggo. Ya, pentingnya asuransi itu mau di masa sekarang gitu ya, apalagi untuk moms. Satu, secara perlindungan itu, secara risiko nggak ada yang tahu terjadinya kapan. Ketika kita di tahun 2019 awal, ketika kita lagi tahun baru gitu ya, tahun baru 2019 nih, itu kita tidak akan menyangka bahwa di akhir tahun 2019 muncul yang namanya sobat kita, yaitu COVID atau Corona. Nggak nyangka tuh. Ya, padahal waktu awal tahun 2019 happy-happy. Wah, tahun baruan, Happy New Year, bla 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 bla. Tahun depannya, pas lagi tahun baru lagi, muncul sobat baru kita, Corona, COVID, sampai tahun 2022. Belum kelar-kelar juga, bahkan banyak varian tadi kata Mbak Rista, kayak udah sebelak ya. Ada yang varian pedas banget, pedas dahsyat banget gitu, dan lain-lainnya. Nah, kenapa butuh perlindungan asuransi saat ini? Karena itu, risiko tidak ada yang tahu terjadinya kapan. Bahkan kita juga tahu, kita udah pelajari bahwa meninggal itu pasti, tapi nggak ada itu yang tahu kapannya. Sama kayak sakit juga. Sakit aja pasti ada orang pasti akan sakit. Nggak ada orang yang sehat semua, sehat terus gitu ya. Pasti ada aja masuk angin, pilek-pilek, flu, batuk gitu ya. Atau misalnya lagi nyupir nih, kita merasa diri kita aman, nyupir aman nih ya, tenang. Kita udah firm, nyupir tuh tenang. Tapi ada aja manusia-manusia di sana yang tidak, nyupirnya nggak aman. Bisa aja kita yang ditabrak, bukan kita yang menabrak. Artinya apa? Artinya risiko itu datang kapan saja. Jadi semakin cepat mom semuanya memiliki perlindungan asuransi, semakin tenang dan akhirnya semakin bagus juga untuk perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Jadi gitu, satu tips dari saya adalah semakin mudah moms membeli produk asuransi, preminya semakin murah. Gitu. Baik. Nah berarti kalau kelebihan Prudential sendiri dari asuransi lainnya apa nih Mas? Tadi ditanyain juga. Oke, kelebihan dari Prudential adalah kami memiliki produk asuransi yang sangat luas, di mana perlindungannya moms dapat pilih semuanya, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi jiwa, atau bahkan tadi ada juga tuh saya lihat perencanaan keuangan adalah perencanaan untuk pendidikan. Nah, Prudential juga punya asuransi perencanaan pendidikan. Jadi, Prudential itu kaya dengan pilihan kebutuhan asuransi yang mom bisa pilih. Apakah mulai dari asuransi yang tadi tuh, jiwa, kesehatan, kondisi kritis, bahkan kalau moms ingin memiliki asuransi sekaligus investasi juga bisa. Namanya asuransi unit link. Ya. Okay. Tapi ingat, potensi yang didapatkan adalah potensi hasil investasi. Karena investasi itu tidak ada yang pasti. Kalau ada yang pasti, saya juga mau. Yang udah pasti, tahun depan dapat gain-nya 10%, 20%. Oh, itu cakep. Saya mau tuh. Oke, terima kasih Mas Paradigma. Jadi itu ya Mams. Nah, penanya terakhir nih kepada Mbak Dian. Dari Tika Kartini di Bandung. Bagaimana sih tipsnya agar tidak tergiur diskon di tanggal kembar? Oh ya, 11, 22, 33 sampai 12 ya. Apalagi sekarang menjelang Idul Fitri. Gila, itu banyak banget loh Mbak informasi diskon di mana-mana. Gimana caranya supaya tidak tergiur? Silakan Mbak Dian. Iya benar banget tuh Mbak Febri. 11, 22, setahun berarti ada 12 ya. 12. Sampai 12 betul. 12 situasi yang menggiurkan gitu ya. Kalau ini tips ala saya aja ya. Kalau saya misalnya saya suka belanja gitu ya. Saya udah tahu nih jelang Lebaran saya pasti akan tergoda banget. Itu saya udah nyiapin budgetnya. Jadi kemarin-kemarinnya itu mungkin agak sedikit direm, saya tabung untuk belanja di bulan ini gitu ya. Nah, pada saat belanja yang juga works gitu ya di saya, masukin keranjang belanjaan dulu. Jangan langsung check out. Jadi masukin keranjang belanjaan, diemin 3-4 hari.
kadang-kadang besok itu pikiran kita udah beda gitu loh, udah nggak segitu nafsunya gitu ya dengan sebuah barang gitu ya. Nah itu kadang-kadang dari misalnya saya tuh emang bisa gila banget sih masukin ke keranjang belanja saya udah lebih dari 100 gitu ya. Tapi akhirnya benar-benar saya check out itu bisa ya cuma 2, 3, yang benar-benar sampai udah seminggu kemudian saya masih pingin banget dengan barang itu, artinya saya benar-benar pingin. Kayak gitu sih Mbak kira-kira. Baik, kalau Mbak Dian sampai seminggu, kalau saya 3 hari doang Mbak. Oh gitu ya. Didiemin di keranjang 3 hari masih kepikiran, oke berarti butuh gitu. Berarti beli ya Mbak. Berarti beli, ya. Kayaknya waktunya harus dilamain kali ya. Kalau 3 hari. Sebulan loh. Iya benar, kalau 3 hari kecepatan kayaknya itu lebih ke keinginan kayaknya, bukan kebutuhan. Masih impulsnya masih tinggi tuh kalau 3 hari. Masih tinggi, betul. Baik, itu dia tadi 3 penanya kita. Terima kasih sekali kepada para penanya webinar kita hari ini. Semoga pertanyaannya terjawab dan mohon maaf ya untuk para moms yang pertanyaannya belum sempat kita bacain karena waktu juga ya. Dan pastinya 3 penanya terbaik mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Dan nanti sebelum kita tutup, kita nanti ada foto bareng ya Mbak Dian, Mbak Rista dan juga Mas Paradigma. Tapi mungkin kita dengerin closing statementnya dari Mbak Rista dulu kali ya. Monggo silahkan Mbak. Baik, dari aku ya. Oke. Baik, buat mom semua yang join hari ini, Rista mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini. Tadi kalau ngomongin tentang uang, gak usah stres banget, ngedapetinnya aja udah stres, apalagi kalau uangnya nggak ada gitu kan ya. Nah, mengaturnya juga harus happy, karena ketika kita menempatkan uang-uang itu dengan rasa yang happy, maka uang-uang itu juga akan bersahabat dengan kita. Nah, kita harus belajar tentang psikologi of money gitu ya, karena tadi uang itu tidak pernah salah, e-commerce itu tidak pernah salah gitu kan ya. Yang salah adalah karena kita sudah tahu adalah manusia yang selalu membutuhkan barang-barang, kita kepengen cantik, kita kepengen menikmati liburan, kita pengen happy dan lain-lain, tapi kadang kita tidak paham apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita bekerja, kita membutuhkan uang itu hanya selembar kertas, selembar logam gitu ya, yang dia butuh arahan dari kita. Kalau kita sendiri tidak punya big picture hidup itu mau ngapain, maka kita yang akan diatur oleh uang. Nah, untuk itu setelah ngikutin acara webinar Super Moms yang keren ini gitu ya, Moms yuk buat big picture tujuan keuangan Moms itu mau kemana, karena mencari uang itu tidak mudah. Mom harus jualan online atau menjadi KOL ataupun bekerja dari pagi sampai malam gitu kan ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun dengan tingkat yang semakin stres gitu ya. Yuk, ada baiknya diatur keuangannya, buat tujuan keuangannya. Karena kalau bukan kamu yang buat tujuan keuangannya, maka uang yang akan buat tujuan keuangan buat para mom semuanya. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Rista. Mungkin boleh pada tepuk tangan secara virtual kali di rumah ya. Oke, kita akan berfoto dulu dengan para narasumber kita. Mungkin boleh menghadap ke kamera dalam hitungan ketiga ya. Semuanya lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, dan pastinya kita juga masih ada informasi giveaway nih untuk para moms di rumah. Ada hadiah tambahan dari Prudential dalam acara ini, yaitu OVO Points sebesar 50.000 untuk 6 orang. Thank you loh Mas Paradigma loh. Untuk hostnya nggak ada nih, top up. Oh. Dan untuk mendapatkan hadiah caranya gampang sekali, posting di Instagram Stories Moms tentang webinar hari ini. Tuliskan juga quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disuka dan penting disampaikan untuk teman-temannya moms yang belum ikutan, jadi harus ikutan acara ini nextnya ya. Jangan lupa kasih hashtag Supermom Family Fest dan hashtag wujudkan sesuai hati. Wajib follow dan tag @welovesupermom.id dan juga @Prudential Syariah Indonesia. Di likes juga 3 postingan di Instagram @welovesupermom.id dan juga @Prudential Syariah Indonesia. Dan yang paling penting jangan di private atau dikunci Instagramnya para moms ya. Nah, kami juga menginformasikan bahwa hari ini masih ada 1 webinar lagi yang akan dimulai pukul 13.00 nanti. Jadi bagi mom and dads yang sudah daftar jangan lupa nanti untuk nonton lagi ya. Dan bagi yang belum daftar boleh langsung kunjungi website welovesupermom.id
welovessupermom.com/id/events pakai S ya. Sekali lagi welovessupermom.com/id/events. Acara Supermom Family Fest dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partner yang sudah mendukung. Terima kasih. Ada official partner kita Flimty, Herba, Madu Enak dan juga Prudential Syariah dan juga media partnernya Nova. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita, Mbak Dian, Barista dan juga Mas Paradigma, dan terima kasih untuk para moms yang sudah stay dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan webinar hari ini berguna dan bisa langsung segera mengatur perencanaan keuangan keluarga di rumah ya. Saya Febrina Stefani mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.